Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini edisi pembelajaran di rumah. Kita akan melakukan pembahasan materi IPA SMP kelas 9 semester 1, bab 1 sistem reproduksi. Materinya tentang pembelahan sel. Oleh saya Denny Wahyu Diarto. Oke, langsung saja pembahasan materi pada PowerPoint kita kali ini. Yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Yang kedua, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Jadi, pembelahan sel ini dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Oke, langsung saja ke yang pertama, pembelahan sel. Jadi, kita mengetahui bahwa manusia asal mulanya itu berasal hanya dari satu sel saja. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia mengalami pertumbuhan, terjadilah pembelahan sel. Dan ketika dewasa, jumlah sel manusia bisa mencapai 200 triliun sel. Ya, dari yang awal satu sel bisa menjadi sampai 200 triliun sel. Nah, alasannya apa sih pembelahan sel ini? Jadi, pembelahan sel ini memiliki 3 alasan atau tujuan utama dari tubuh kita melakukan pembelahan sel. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Artinya apa? Semakin kita bertambah besar, semakin kita bertambah umur gitu kan ya, sel-sel yang ada di tubuh kita mengalami pembelahan. Misalnya sel darah, sel kulit, sel rambut ya, dan lain sebagainya. Ini mengalami pertumbuhan. Ya. Yang kedua, tujuannya untuk perbaikan. Maksudnya bagaimana? Jika kita terluka, bagian kulit kita terluka, nanti akan diperbaiki oleh sel-sel yang mengalami pembelahan. Jadi misalnya lukanya terbuka, nanti akan menutup karena adanya perbaikan sel. Dan yang ketiga, untuk reproduksi, yaitu sel membentuk sel gamet yang mana digunakan untuk reproduksi dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Jadi ini 3 alasan kenapa tubuh kita melakukan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi 2, pembelahan mitosis dan meiosis. Nanti kita akan dijelaskan prosesnya bagaimana dan perbedaan dari kedua pembelahan sel mitosis dan meiosis. Oke, untuk yang pertama kita bahas pembelahan mitosis. Apa sih pembelahan mitosis itu? Ya, pembelahan ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sering disebut sel somatik pada makhluk hidup. Ya, pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Anakannya hasilnya sama dengan kromosom sel induk, terjadi pada sel somatik. Terus yang kedua, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Jadi yang dihasilkan cuma 2 sel anakan, mitosis. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Jelas ya? Nah, ini adalah gambaran dari tahapan proses pembelahan mitosis. Jadi ada 4 tahap dalam pembelahan mitosis di sini. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada 4 tahap yang dilalui dari pembelahan mitosis. Yang pertama ini induknya, kemudian dia akan membelah menjadi 2 anakan. Ya, anakannya ini identik atau sama kromosomnya dengan sel induk. Intinya seperti itu. Nah, tapi kita akan bahas satu persatu, tahap per tahap dari 4 tahap pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu tahap profase. Perbesar dulu ya. Profase. Jadi pertama, sel induk itu memiliki membran inti, lapisan luar yang berwarna ungu ini ya. Kemudian ada pembelahan gelendong, pembelahan terbentuk ya. Ini fragmen-fragmen membran dan benang kromatid ya, ini benang kromatid ya. Ini membran inti. Membran inti mulai rusak, pecah akhirnya.
Ini nanti akhirnya pecah, membran inti. Kemudian benang-benang kromatip memadat menjadi kromosom. Masuk ke tahap metafase. Kromatitnya pindah di sini. Membran intinya pecah. Kemudian berjejer di tengah. Yang warna ungu ini ya. Kromosom-kromosomnya berjejer di pada bagian tengah, itu tahap metafase. Lalu kita masuk ke tahap anafase. Anafase ini kromosom anakannya membelah ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri menuju ke kromatid. Mulai menuju atau berpindah ke kromatid. Nah, pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yang sebelah sini juga ada 8 kromosom. Ya, sama dengan kromosom indukannya. Yang di awal ini ya, ada 8 juga. Kemudian dia melakukan pembelahan pada fase telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Membran intinya akan mulai bergabung kembali, yang warna ungu yang tadi ya. Kromosom mulai merenggang seperti ini. Nah, ini menghasilkan sel anakan 1 dan 2, 2N, yang disebut diploid. Ya, jelas ya. Kemudian cincin pembelahan, dia mulai membelah menjadi sel baru. Jelas ya, ini jadi pembelahan mitosis. Prosesnya seperti ini, ada 4 tahap: profase, metafase, anafase, telofase. Jadi yang pertama sel induk nanti akan melakukan pembelahan menghasilkan 2 sel anakan yang kromosomnya sama dengan sel induknya, menghasilkan kromosom 2N yang dinamakan diploid. Jelas? Kita masuk ke pembahasan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Berbeda dengan yang tadi menghasilkan 2 sel anakan, meiosis 4 sel anakan. Tadi kromosomnya sama dengan sel induk, kalau jumlahnya 8, kromosomnya juga 8. Tetapi ini meiosis hanya separuh dari jumlah kromosom. Misalnya induknya memiliki 8 kromosom, berarti yang akan dihasilkan dari meiosis ini hanya 4 kromosom. Perbedaannya seperti itu. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut diploid. Jika tadi mitosis itu 2N, namanya diploid. Tetapi ini meiosis hanya N, dinamakan haploid. Nah, meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Ini gambaran proses pembelahan meiosis. Yang pertama selnya diploid ya. Selnya diploid 2N nanti akan menghasilkan sel anakan yang jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4, dan hasilnya hanya N atau haploid. Kromosomnya separuh. Dan tahapnya ini ada 8 tahap. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian mengalami pembelahan lagi yang dinamakan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ya, jadi 2 kali pembelahan. Jadi yang pertama, dia mungkin mengalami fase mitosis terlebih dahulu. Ya, dibagi menjadi 2. Setelah itu dia kedua anakan ini melakukan pembelahan lagi yang menghasilkan 4 sel anakan. Yuk kita bahas dulu. Dari yang pertama, profase 1, membran inti mulai rusak, sama seperti yang tadi ya. Kemudian benang kromatip memadat, kemudian melakukan pembelahan, dan ini ada di tengah, hampir ini sama dengan prosesnya yang mitosis sampai ke tahap telofase 1 ya, memisahkan
Tetapi bedanya tadi jika sel ini anakannya bersifat pada mitosis 2N, sedangkan yang ini hanya N, 1N, yaitu haploid. Setelah mengalami telofase 1, dia masuk ke profase 1. Sel anakan haploid ini tadi sama prosesnya, mulai membran inti rusak, kembalinya kromatid bergerak menuju ke bidang pembelahan, kemudian metafase 2 kromosom berjejer di tengah, yang anafase 2 kromatid terpisah dan bergerak di kutub-kutub yang berlawanan, Setelah itu melakukan pembelahan. Sel anakannya pada tahap ini menghasilkan hasil akhir 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya separuh dari sel induk, yang sel anakannya 2N itu mitosis ya, kalau ini hanya N yaitu haploid. Ini adalah proses dari meiosis, pembelahan meiosis 8 tahap. Mitosis hanya ada 4 tahap. Nah, ini perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Tujuannya untuk apa? Tujuan mitosis untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Biasanya digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan, itu sel mitosis. Sedangkan kalau meiosis itu untuk membentuk sel gamet pada hewan dan sel spora pada tumbuhan, yaitu untuk reproduksi. Kalau meiosis ini ya, mengurangi jumlah kromosom. Nah, tempat terjadinya untuk mitosis terjadi pada sel-sel somatis, itu pada hewan dan manusia. Kalau pada tumbuhan, jaringan meristem, ya, jaringan yang terus membelah, itu jaringan meristem. Kalau meiosis itu pada tumbuhan terjadi pada sistem reproduksinya, hewan juga reproduksinya. Kalau reproduksi tumbuhan ada pada benang sari dan putik, sedangkan hewan atau manusia pada alat kelamin, ya. Terus yang ketiga, tahap pembelahan ada 4 tahap: profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan meiosis ada 8 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. 8 tahapan. Hasilnya apa? Hasil dari mitosis itu 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti sel induknya, yaitu 2N atau diploid. Tetapi pada meiosis hasilnya menghasilkan 4 sel anakan yang kromosomnya hanya separuh dari sel induknya, dinamakan haploid atau N. Ini perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, sekian pembahasan materi IPA pembelahan sel kelas 9 SMP semester ganjil. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat, selamat belajar. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.